Baik, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang besaran pokok, ya, definisinya dan apa saja besaran pokok tersebut. Sebenarnya materi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan untuk merangkum dan untuk memahami lebih dalam lagi tentang besaran sehingga Bapak ulangi lagi di pertemuan ketiga ini. Oke, besaran pokok seperti yang sudah kita pelajari adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan sendiri. Nah, contoh dari besaran pokok dan satuan SI-nya itu sudah ada di dalam tabel ini. Silakan hafalkan, ya, kuasai. Ya. Oke, berikutnya di dalam fisika kita mengenal yang namanya objek penelitian yang kita akan amati, ya, atau disebut sebagai objek fisika tepatnya. Nah, di dalam objek-objek ilmu pengetahuan alam nanti, objek IPA, yaitu ada bagian-bagian, ada benda-benda yang sangat kecil untuk kita ukur ukurannya, dan ada benda yang sangat besar untuk kita ukur ukurannya. Contohnya, planet Jupiter, ya. Ini planet Jupiter. Jupiter itu memiliki massa sekian-sekian-sekian kilogram. Jadi ketika kalian menuliskan angka nolnya ini, ya, di dalam buku catatan kalian masing-masing, apa yang kalian rasakan? Ya, kalian akan merasa kesulitan, ya. Nah, jadi ada cara yang lebih sederhana untuk menyingkat angka 0 ini, ya, menjadi bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Itu nanti kita akan pelajari di aturan notasi ilmiah. Jadi kita bisa menyingkat angka 0 yang banyak ini dengan memakai notasi ilmiah. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan struktur atom, ya? Kita ketahui sebuah benda itu disusun atas beberapa atom, ya, di mana atom itu sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan menggunakan yang namanya mikroskop. Dan ukuran untuk atom ini sendiri, ya, kalau kita ukur untuk massa dari atom itu sekitar 9,3 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Bayangkan angka nolnya terulang sebanyak 31 kali, makanya dikatakan 10 pangkat minus 31. Nah, untuk planet Jupiter ini kita tinggal menghitung angka nolnya saja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Nah, jadi angka nolnya ada sebanyak 23. Jadi untuk massa Jupiter ini bisa kita singkat dengan menuliskan 18986 dikali 10 pangkat 23 kg, ya. Jadi tergantung kepada banyaknya jumlah nol. Kalau desimal pangkatnya kamu buat negatif, kalau positif, ya, kamu buat pangkatnya positif. Ya, oke, lanjut. Nah, cara penulisan bilangan ilmiah itu dapat disingkat, ya, dengan cara dalam tabel ini tersebut. Jadi seperti jari-jari atom hidrogen itu pasti sangat kecil, ya, jari-jari. Coba kita bayangkan atom yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, ya. Jadi kita butuh alat bantu untuk melihat atom tersebut karena sangat kecil. Jadi setelah diteliti, setelah diukur bahwa ukuran atom itu sekian-sekian meter, ya, sekian-sekian meter. Jadi angka yang ribet ini dapat kita singkat menjadi angka seperti ini, 5,3 kali 10 pangkat minus 11. Ya. Kenapa bisa menjadi 5,3 kali 10 pangkat minus 11? Ya, karena kita perhatikan di sini desimalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Jadi sampai di 5,3 ini, ya, dia ada angka 0 sebanyak 11, tetapi karena dia desimal, maka dibuat menjadi 10 pangkat minus 11. Nah, untuk pangkat-pangkat ini, untuk 10 pangkat 18, itu bisa kita simbolkan dengan E, ya. Awalan membacanya itu adalah eksa. Contoh, 10 pangkat 18 meter, berarti kita baca eksameter. 10 pangkat 15 meter, kita baca petameter. 10 pangkat 12, kita baca terameter, dan seterusnya. Paham ya, anak, ya? Oke. Berikutnya untuk konversi satuan, ya, sebelumnya di sekolah dasar, ya, materi di sekolah dasar kalian pastinya sudah pernah mempelajari yang namanya konversi satuan, ya, itu pasti sudah pernah. Nah, konversi satuan itu disimbolkan seperti ini, ya, dengan memakai tangga satuan di mana nanti kilometer, hektometer,
dekameter, meter, desimeter, sentimeter, meter. Dimana kalau nanti dia akan turun satu tangga, maka tinggal dikali 10. Turun 2 tangga kali 100, turun 3 tangga kali 1000, turun 4 tangga kali 10.000, dan seterusnya. Dan kebalikannya, jikalau nanti kita mengkonversi satuannya dari bawah ke atas, ya, berarti dengan kata lain naik tangga. Ketika naik tangga berarti dibagi dengan 10. Contohnya dari milimeter ke sentimeter kita bagi 10. Dari milimeter ke desimeter kita bagi 100. Dari milimeter ke meter kita bagi 1000. Dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya anak ya? Bapak ulangi lagi. Kalau dia turun tangga, kalikan dengan 10. Kalau dia naik tangga, bagikan dengan 10. Paham ya? Oke. Jadi hal ini sangat penting ya untuk memulai pembelajaran kita di semester 1. Jadi nantinya konversi satuan ini bukan hanya kita gunakan, kita pakai di bab 1 aja. Di bab seterusnya pun kita akan memakai konversi satuan ini. Jadi benar-benar dipahami, benar-benar diingat, dihafalkan. Benar ya? Oke. Berikutnya, di sini ada contoh konversi satuan ya yang Bapak sajikan. Kecepatan itu satuannya adalah kilometer per jam ya. Kecepatan itu adalah satuannya kilometer per jam. Di mana 1 kilometer itu adalah 1000 meter dan 1 jam itu adalah 3600 sekon. Jadi 1 kilometer per jam bisa kita konversi atau kita rubah menjadi 1000 meter per 3600 sekon. Ya. Itu untuk 1 kilometer. Bagaimana dengan 72 km per jam? Berarti kita tinggal mengalihkan angka 72 di sini. Ya, angka 72 di sini kita kalikan. Jadi di sini tambahkan angka 72 dikali 1000 per 3600. Dimana kalau kita buat ini 10, berarti kita tinggal membuat angka 10 di sini. 10 dikali 1000 per 3600. Bagaimana dengan 50? Berarti 50 kali 1000 per 3600. Seperti itu ya anak ya. Nah, untuk sisanya akan diselesaikan secara matematika. Jadi kita perhatikan di sini ada angka nolnya 2 ya. Di bagian penyebutnya, di bagian pembilang ada angka nolnya 3. Kita coret 2 saja, atas dan di bawah. Sehingga yang tersisa itu adalah 10 dan 36. 10 per 36 dapat kita bagi lagi. Tetapi ada angka yang lebih mudah kita bagikan dengan angka 36 ini, yaitu angka 72. Seperti kita ketahui 72 dibagi 36 ya bisa dicoret. Ini hasilkan 2, sehingga dihasilkan 2 kali 10. Kenapa 10? Karena tadi kan nolnya 2 yang ini udah dicoret atas sama bawah. Berarti tinggal 10. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kesimpulannya, untuk kecepatan 72 km per jam dapat dikonversikan atau dapat dirubah menjadi 20 meter per sekon. Ya. Paham ya anak ya? Oke. Lanjut. Di bawah ini ya, ini adalah contoh dari topik kita pada pertemuan kali ini ya. Ini contoh soalnya untuk besaran. Di bawah ini adalah besaran-besaran fisika ya. 1 ada panjang, 2 ada massa, 3 ada kuat arus, 4 ada gaya. Yang manakah dari keempat besaran ini yang termasuk ke dalam besaran pokok? Apakah 1 dan 3, apakah 1, 2, 3, atau seterusnya. Ya. Jadi yang termasuk ke dalam besaran pokok itu adalah panjang dan massa, juga waktu. Ya. Panjang, massa, waktu. Jadi yang termasuk ke dalam besaran pokok 1 benar, 2 benar, 3 kuat arus. Kuat arus ini benar ya. Kemudian 4 gaya. Nah, jadi kalau kita perhatikan panjang, massa, kuat arus merupakan besaran pokok ya. Kalau kalian tadi menghafal besaran pokok di slide pertama yang Bapak di slide kedua tadi kalau nggak salah yang Bapak berikan. Panjang, massa, kuat arus itu merupakan besaran pokok. Sedangkan gaya itu bukan besaran pokok. Gaya itu disebut dengan besaran turunan. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1, 2, 3. Sehingga option yang benar itu adalah bola ya, B. Oke. Nah, untuk mereview kembali cara pemakaian alat ukur panjang ya, Bapak tampilkan lagi di slide pertemuan ketiga ini. Oke, seperti kita ketahui ini alat ukur panjang apa anak-anak? Baik, ini alat ukur panjang mikrometer sekrup, di mana angka ketelitian dari mikrometer sekrup ini lebih teliti dibandingkan dengan memakai penggaris dan jangka sorong. Bahkan sampai telitinya bisa dia digunakan untuk mengukur ketebalan kertas ya. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas.
ketelitinya. Nah, untuk membaca alat ukur tersebut, kalau kita perhatikan di sini, nanti kita mengenal yang namanya skala utama dan ada skala nonius. Skala utama nanti angka yang tertera di bagian ini, ya, dan skala nonius tertera di bagian ini, warna hijau. Nah, kalau kita perhatikan di sini nanti, skala utamanya ini nanti ditunjukkan di angka berapa, anak-anak? Nah, kita hitung dari sini. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, sampailah nanti dia di sini dengan 4. Ya, 4. Jadi dia berada di angka 4. Jadi kalau kita perhatikan di sini angka 4, itu adalah skala utamanya, ya. Ulangi tadi, 0, dari 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ya. Jadi skala utamanya sama dengan 4. Sedangkan skala noniusnya skala yang sejajar dengan garis ini. Jadi kalau kita tarik garis ini ke sini, ini sub, ya. Jadi dia berada di garis berapa ini anak-anak? Dia berada di garis 32, ya, skala 32. Jadi kalau kita perhatikan ini kan angka 30. Jadi setelah angka 30 ini nanti ada angka 32. Garis itulah yang sejajar dengan ini, angka 32. Sehingga angka 32 tadi kita kalikan dengan angka ketelitian dari mikrometer skrup dalam milimeter tentunya, yaitu 0,01 mm, ya. Jadi 0,01 angka ketelitian dari mikrometer skrup kita kalikan dengan 32 angka yang ditunjuk di skala nonius, sehingga dihasilkan 0,32 mm. Nah, sehingga dihasilkan, ya, hasil secara keseluruhannya. Ingat kemarin untuk mencari hasil ukur totalnya adalah 4 dari skala utama kita jumlahkan dengan 0,32 hasil dari skala nonius. 4 tambah 0,32 sama dengan 4,32 mm. Paham ya? Oke. Berikutnya untuk jangka sorong, ya. Di jangka sorong ini untuk skala utamanya ditunjukkan pada bagian ini, ya, angka yang lebih besar. Sedangkan skala noniusnya ditunjukkan untuk angka yang lebih kecil pada rahang yang bisa digeser, ya, pada rahang gesernya. Skala nonius ditunjukkan di sini. Oke, untuk kasus pada slide ini ditunjukkan untuk mengukur dari panjang paku, ya. Kita mengukur panjang paku ini dengan menggunakan jangka sorong. Oke, skala utama diperhatikan lagi. Skala utama itu adalah di angka 1,1 cm. Ya, jadi 1,1 itu diambil dari mana? 0, 0,5, 1, 1,1. Jadi kita perhatikan angka 0 yang di skala nonius. Jadi angka utamanya, dari skala utamanya itu sebelum angka 0 skala nonius. Kalau kita perhatikan 1,2 ini udah setelah dari angka 0 yang ada di skala nonius. Itu tidak bisa kita pakai. Jadi yang kita pakai itu angka sebelum, ya, skala sebelum angka 0 yang ditunjukkan skala noniusnya. Jadi angka dari skala utama yang ditunjukkan sebelum angka 0 yang di skala nonius yaitu 1,1 ini. Karena setelah 1, 1,1. Karena setiap skala ini dihitung dengan 0,1, selisih 0,1. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, dan seterusnya. Jadi perhatikan angka utama sebelum angka 0 yang ada di skala noniusnya, yaitu angka 1,1. Sehingga kita peroleh angka skala utamanya itu 1,1 dalam satuan cm. Atau kalau dikonversikan ke dalam milimeter, berarti tinggal dikali 10, ya. Karena cm ke milimeter hanya turun satu tangga. Jadi kalau 1,1 dikali 10 sama dengan 11 mm. Sedangkan skala nonius, skala yang ditunjukkan oleh angka yang kecil ini, ya, itu cari garis yang sejajar dengan skala noniusnya. Jadi di sini sudah ada Bapak lingkari, sudah Bapak bulati di sini. Ini adalah garis yang sejajar antara skala nonius dengan skala utama, ya. Mereka ini satu garis. Ya, jadi cara mencari angka pada skala nonius, tinggal perhatikan saja garis sejajar antara skala utama dengan skala noniusnya. Jadi dia terletak di angka 7. Kemudian angka ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Jadi angka 7 ini kalikan ke angka ketelitian jangka sorong 0,1 mm, sehingga dihasilkan 7 kali 0,1 yaitu sekitar 0,7 mm. Jadi untuk hasil pengukuran totalnya, ya,
Jumlahkan saja skala utama dengan skala noniusnya, yaitu 11 dijumlahkan dengan 0,7 dalam satuan milimeter, sehingga dihasilkan hasil pembacaan alat ukur ini yaitu 11,7 mm. Atau kalau kita mau jawabannya dalam sentimeter, yaitu dikonversikan ke sentimeter menjadi 1,17 cm. Paham ya? Berikutnya, untuk alat ukur panjang, kita sudah kuasai tadi di slide sebelumnya. Sekarang alat ukur massa. Jadi beberapa contoh dari alat ukur massa ya, dihafalkan, dikuasai. Jadi beberapa jenis alat ukur massa itu adalah ada neraca gantung. Neraca gantung ini biasanya ada ya, kita jumpai itu di toko-toko beras atau di toko-toko pupuk ya, untuk mengukur massa dari beras, mengukur massa dari pupuk, itu dipakai neraca gantung. Kemudian ada neraca analog. Ya, ada neraca analog. Neraca ini adalah neraca yang digunakan untuk mengukur massa. Jadi analog ini adalah neraca yang versi jadulnya. Apa jadul itu? Zaman dahulunya. Sedangkan untuk zaman yang modernnya, masa kekinian ya, itu kita pakai neraca digital seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini namanya neraca digital. Jadi pembacaan hasil ukurnya itu sudah dalam bentuk angka-angka digit ya. Oke. Untuk berikutnya ada neraca sama lengan ya. Neraca sama lengan. Oke, ini jenis-jenis dari alat ukur massa ya. Neraca sama lengan ini biasanya terdapat di toko-toko emas karena biasanya digunakan untuk menimbang emas. Kemudian ada neraca Ohaus. Neraca tiga lengan itu dicontohkan seperti pada gambar ini. Ini dinamakan neraca tiga lengan atau neraca Ohaus. Neraca ini biasanya terdapat di laboratorium ya, di laboratorium fisika dan laboratorium IPA lah, untuk mengukur alat-alat ya, bahan-bahan untuk yang dipakai untuk kegunaan praktikum IPA.